kalau kita nggak kenal lebih lebih dekat. Nah, sambil nih ya, saya Melly Putri Kurniati Rosalina sebagai moderator di sore hari ini, membantu memperkenalkan siapa narasumber kita. Saya juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di sini, sebelum kita memulai mengenal lebih jauh siapa narasumber kita, boleh dong, sekalian mengabadikan keseruan di sore hari ini, Bapak Ibu, share-share, membuat story begitu. Kemudian juga boleh men-tag LPTUI di akunnya @lpt.ui dan juga sekaligus follow kami, dan share kegiatan, "Ayo dong gabung," gitu, misalnya di, story Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa berpanjang-panjang saya ingin memperkenalkan nih siapa narasumber kita. Tapi biar sedikit misterius nih ya Bapak Ibu, karena tadi saya udah bilang narasumber kita ini datang dari jauh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang, mau gitu ya, boleh dong, di kolom chat menebak sebenarnya narasumber kita ini sekarang ada di mana gitu. Yang jelas sih waktunya itu bukan WIB, bukan waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia Timur ataupun waktu Indonesia Tengah. Jadi boleh di kolom chat, nah ditebak-tebak di manakah narasumber kita, sambil siapa nih narasumber kita. Baik, boleh dibantu untuk CV singkat dari beliau? Baik. Nah, ini saya tadi bilang CV singkat karena sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, CV-nya Mbak Travelia Febriani Cokro, MA, PhD ini panjang banget, berhalaman-halaman. Nah, ini panitia sampai kebingungan gitu ya untuk memperpendek, tapi, Mbak Travelia Febriani Cokro ini panggilan akrabnya Mbak Lia Cokro, Mbak Lia. Halo, selamat sore Mbak Lia, izin Selamat memperkenalkan sore, ya. selamat sore Selamat semuanya. sore. Selamat datang. Baik. Baik, Mbak Lia ini, mengenyam pendidikannya, untuk, S1-nya Bachelor of Arts in Psychology dari California State Polytechnic University di Pomona, kemudian juga, mengenyam Master of Arts-nya, in Psychology juga dari University of California di Riverside, dan juga, terakhir ini di tahun 2010 mengambil pendidikan lagi, pendidikan doctorate degree-nya in psychology di University of California juga. Nah, pengalaman Mbak Lia ini banyak banget gitu ya. Selain, nggak habis-habisnya belajar, Mbak Lia ini juga nggak habis-habisnya mengajar gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari pengalamannya, pengalamannya banyak juga sebagai lecturer maupun juga, teaching assistant ya. Ada di Webster University Leiden, kemudian ada di National University of Singapore, kemudian juga, beliau sempat, menjadi teaching assistant itu di University of California dan California State Polytechnic University. Wah, banyak banget, belajarnya banyak, ngajarnya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian nih udah pasti, akan mendapatkan banyak sharing gitu ya terkait, topik kita di sore hari ini, Neuroscience in Your Daily Life tuh dari narasumber yang benar-benar kece banget deh pokoknya. Nah, tapi tidak hanya belajar dan tidak hanya, pengalaman mengajarnya yang banyak, sebenarnya Mbak Lia ini juga banyak mendapatkan penghargaan. Sayang gitu ya, slide-nya ini hanya sekecil ini, jadi kami hanya bisa menampilkan 2, tapi ini, 2 penghargaan current gitu ya, terkini dari Mbak Lia, itu ada Fast Stars Award, dari Faculty of Arts and Social Science NUS, dan juga sebagai Chancellor's Dissertation Fellowship dari University of California di tahun 2009 sampai 2010. Nah, saat ini agak berbeda nih. Jadi kalau waktu dulu udah belajarnya banyak, ngajarnya banyak, nah sekarang aktivitasnya saat ini Mbak Lia tuh, applying the pengalaman dan juga pembelajarannya itu, bukan hanya, di ranah keilmuan ya, tapi praktek. Ternyata Mbak Lia sekarang sudah menjadi ibu dari seorang anak, yang ganteng ya, Mbak Lia, dan juga selain menjadi In ibu progress. gitu ya, berprofesi sebagai seorang ibu, Mbak Lia juga sekarang, menjadi seorang novelis dan karyanya sudah ada yang terbit dengan judul Sang Pemanah Matahari. Nah, ini
saya, apa namanya, udah panjang lebar gitu ya, nggak panjang lebar sih, singkat sebenarnya memperkenalkan keluar biasaannya Mbak Lia, tapi saya ingin mengundang Mbak Lia untuk say hi kepada rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Halo Mbak Lia. Halo semuanya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya untuk join untuk acara sharing session ini. Jadi ya pertama-tama adalah salam kenal untuk semuanya. Mungkin saya nggak kenal satu persatu ya, tapi cuma salam kenal dan semoga um, sharing session ini bisa menjadi acara di mana kita tuh juga bisa belajar bersama-sama gitu. Jadi cuma ya memang kayak banyak banget ya kalau kalau dari CV ya, tapi sebenarnya karena itu adalah pencapaian-pencapaian, tapi ya juga saya juga sekarang juga masih banyak belajar gitu. Jadi ya sekarang saya tuh bukan dosen lagi, jadi kerjaan saya tuh menulis sama menjadi mama full time. Jadi mungkin di antara peserta-peserta yang kalau ada informasi lebih update mengenai hal-hal yang saya katakan, saya mohon untuk mengupdate gitu. Jadi jangan takut untuk mengatakan, oh Mbak itu bukan begitu Mbak, itu sudah kuno gitu. Jadi silakan gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng di acara sharing ini gitu. Jadi dan juga saya nggak akan mengadakan lecture karena itu beda banget sessionnya. Jadi kita hopefully this will be an informal session ya, kita sama-sama ngobrol gitu aja. Jadi ya salam kenal untuk semuanya. Baik, terima kasih Mbak Lia untuk Iya. perkenalannya. Iya. Nah, jadi ini, apa namanya, senang sekali gitu ya ternyata, Mbak Lia udah disclaimer dulu ini bukan lecture gitu. Memang sih Mbak, kalau ngelihat gitu ya di Jakarta nih kebetulan gitu ya udah anginnya udah mulai sepoi-sepoi, udah menuju sore, memang ini jam darurat gitu ya. Jadi kita kalau kena kuliah tuh pasti tidur gitu. Nah, tapi kita, apa namanya, apa, sore hari ini akan banyak diskusi, having fun gitu ya, dengan berbagai macam informasi dan saling, diskusi, share informasi aja kalau misalnya ada update yang lebih lebih terbaru dari, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian boleh ditulis di kolom chat atau nanti kita bisa, diskusi secara langsung gitu ya. Baik. Nah, untuk tadi ada beberapa, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang menebak gitu. Betul, benar sekali. Jadi Mbak Lia ini ada di Belanda sekarang. Wah, jauh sekali ya gitu. Jamnya itu kalau nggak salah beda 5 jam ya sekarang ya Mbak Lia ya? Sekarang Oke, di sini jam 11 siang gitu. jam 11 siang, oke. Nah, berarti masih on fire nih Mbak Lia. Kita juga on fire ya, jangan kalah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Iya sih, Baik. masih di awal Ok hari di sini. Masih di awal hari. Ya, di sana dibuka dengan, apa namanya, sharing, di sini ditutup dengan insight begitu ya. Ya, Iya. bagus banget nih bahasanya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sekali lagi jangan lupa untuk share, keseruan kita di sore hari ini bisa via story di Instagram, jangan lupa juga tag gitu ya, akun Instagram LPTUI biar makin banyak yang bergabung karena di sini sharing session-nya terbuka untuk umum, jadi siapa aja bisa bisa untuk, join gitu ya. Nah, Mbak Lia, jadi gini, sebenarnya kita itu, apa namanya, seneng banget gitu ya mengundang Bapak, Ibu, rekan-rekan di sini, yang hadir, sebelumnya itu udah mengisi terlebih dahulu form. Jadi sebelum datang hari ini sudah ada form dulu yang LPTUI siapkan. Dan ternyata antusiasmenya sangat banyak dan kita juga coba untuk, apa ya, tes-tes dulu nih sebenarnya Bapak, Ibu, rekan-rekan yang mau datang di hari ini tuh pingin tahu apa sih terkait neuroscience gitu ya. Karena kan judulnya nih kayaknya neuroscience in your daily life gitu, apa gitu ya. Nah memang sih dari banyak, apa, input gitu ya dari para peserta yang mungkin juga hari ini sudah bergabung, itu ada yang bertanya-tanya, "Neuroscience itu apa sih, Mbak?" Kayak gitu. Kemudian juga ada yang kayak, "Ini kan lembaga psikologi terapan Universitas Indonesia, ada psikologinya, apa kaitannya neuroscience dengan psikologi?" Nah, mungkin itu dulu deh untuk pembuka ya, Mbak. Boleh dibantu jawab Kak, Mbak? Oh iya boleh. Pertama-tama neuroscience itu kalau dilihat dari
definisinya saja, itu adalah secara umum adalah cabang ilmu dari life science. Jadi biologi gitu kan, secara umum sekali. Jadi itu umbrella term. Oh ya, saya juga mohon maaf kalau misalnya saya pakai keceplosan pakai bahasa Inggris ya. Saya akan usahakan pakai bahasa Indonesia semuanya. Okay. Jadi neuroscience adalah ilmu mengenai otak. Jadi mengenai nervous system. Jadi mengenai segala hal mengenai otak itu dimasukkan dalam satu big term atau satu terminologi, yaitu neuroscience. Jadi neuroscience belajar mengenai struktur otak, fungsi otak dan sebagainya. Dan dan juga dalam neuroscience itu ada cabang-cabangnya. Jadi ada yang structural neuroscience, itu berarti benar-benar belajarnya soal struktur otak, dan this is what we call the hard science. Jadi mengiris otak tikus, contohnya di lab. Jadi kita bisa mempelajari struktur otak dari binatang, dan juga all the way up untuk struktur otak manusia. Dan manusia itu tentunya nggak diiris di lab ya. Jadi struktur otak manusia itu misalnya dipelajari melalui brain imaging dan sebagainya. Jadi itu adalah satu cabang neuroscience. Jadi mempelajari struktur. Dan kemudian pertanyaan kemudian adalah hubungan dari neuroscience ini dan psikologi apa gitu ya. Jadi kalau mau dilihat ini hubungannya itu sebenarnya udah dari zaman dahulu banget. Jadi itu adalah secara, kalau mau dilihat secara filosofis, itu adalah dulu kan zaman dahulu tuh udah ada filosofer yang mengatakan, oh pasti ada hubungannya antara apa yang fisik, otak, dan apa yang menjadi ranah mental. Jadi itu adalah titik tolak dari hubungan psikologi dan neuroscience. Jadi neuroscience itu dari pembelajaran selama beberapa dekade ini menemukan hubungan antara struktur otak dan aktivasi-aktivasi di otak dan keadaan psikologi seseorang. Jadi psikologis di sini bukan hanya klinis, tapi juga yang paling banyak untuk sekarang dipelajari untuk melihat hubungan antara neuroscience dan psikologi adalah di bidang psikologi kognitif. Jadi itu juga adalah bidang saya dulu pas riset disertasi PhD, itu kognitif neuroscience. Jadi melihat hubungan sebagai contoh memori dan struktur otak. Jadi kalau keadaan seperti ini dalam memori, bagian otak mana yang aktif gitu. Jadi untuk melihat hubungan antara dua ranah ini, ranah struktur dan ranah mental, itu berarti ada ranahnya cognitive neuroscience. Jadi itu adalah hubungan antara psikologi dan neuroscience. Kalau bisa saya summarize, apa namanya ya? Summarize. Kalau bisa saya apa? Kalau Simpulkan, bisa Mbak. saya singkatkan, apa namanya ya? Iya. Itu adalah melihat bagaimana dua ranah yang berbeda ini, fisik dan mental, saling berkaitan. Jadi itu adalah cara singkat bagaimana psikologi dan neuroscience itu berhubungan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ya, nah ini penjelasannya kayaknya, apa namanya, sangat insightful gitu ya, karena kebetulan nih Mbak, uniknya, melalui apa, formulir RSVP yang sudah LPTUI buatkan gitu ya, kebanyakan yang hadir itu adalah mahasiswa. Jadi saya juga sebenarnya agak curiga gitu ya, ada yang lagi kejar SKS di sini buat belajar neuroscience gitu. Nah, tapi penjelasannya SKS, tadi SKS apa ya? SKS kredit kredit. Oh, oke, yes, Oke, smart. iya, oke. Nah, jadi, apa namanya, banyak juga yang tertarik gitu ternyata mahasiswa ini terkait dengan neuroscience dan semoga mahasiswanya kalau ada mahasiswa psikologi ini udah lebih paham, kaitannya antara neuroscience dan psikologi. Nah, tapi agak menarik nih, Mbak, tadi penasaran Mbak Lia menyampaikan terkait dengan,
kognitif juga ya. Karena ternyata dari, pengisian formulir RSVP itu banyak juga sebenarnya yang penasaran gitu ya, mungkin juga sekaligus curhatan mahasiswa mungkin ya Mbak, saya rasa gitu, mengenai keterkaitan antara neuroscience dengan learning gitu. Artinya kan berarti itu, ranah kognitif ya Mbak ya, kayak gitu. Nah, kira-kira boleh nggak Mbak dijelaskan sebenarnya gimana sih, dinamika learning atau pembelajaran gitu ya, dari kacamata neuroscience gitu atau neurokognitif? Oke. Mmm, oke, penjelasannya bakal agak panjang. Jadi saya usahakan supaya ini step by step ya. Jadi pertama yang ingin saya katakan adalah kalau neuroscience itu, kita berbicara sekarang tuh mengenai level structure. Jadi mengenai level apa yang terjadi di otak. Jadi dan dari sini, mmm kita bisa mengambil asumsi, tapi yang berdasarkan riset mengenai apa yang terjadi dalam learning. Jadi learning adalah what we call higher cognitive function dan juga we have the ya ada juga kita bicara mengenai struktur. Jadi pertama-tama dalam otak itu untuk terjadinya dalam berbagai struktur otak itu um, bagaimana caranya satu struktur dan struktur lain itu berhubungan, itu ada yang namanya, it's a long story short, ada yang namanya synapse, ya, jadi itu adalah ada a little gap gitu di antara sel saraf satu dan sel saraf yang lain, dan hubungan antara dua sel saraf ini adalah dengan neurotransmitter. Jadi itu adalah what we call the chemical part of information transfer gitu. Jadi itu pertama. Jadi dalam dua sel saraf itu. Nah, sekarang bagaimana caranya dari dua sel saraf yang ada gapnya ini, bagaimana caranya kemudian kok bisa ada yang what we call learning gitu. Jadi yang bisa dikatakan sekarang adalah seorang ilmuwan, Donald Hebb, itu seorang ilmuwan dari Inggris, itu berdekade-dekade lalu sudah menemukan apa yang namanya Hebbian synapse. Jadi itu adalah suatu prinsip kerja sel saraf di mana semakin sering dua sel saraf itu digunakan, maka semakin kuat mereka akan terkoneksi. Itu adalah satu. Nah, itu kemudian digunakan, cara simpelnya, itu digunakan sebagai dasar dari learning. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa, misal gitu. Jadi semakin kita sering berlatih dengan bahasa tersebut, maka di struktur-struktur otak yang berhubungan dengan bahasa, itu maka koneksi-koneksi antara sel saraf itu semakin menguat. Jadi itu akan membantu dalam proses belajar. Jadi satu disclaimer that I have to give here is that there's a huge jump here dari struktur ke belajar bahasa. Tapi untuk tujuan dari sharing session ini, saya rasa untuk memberi sekedar ide mengenai bagaimana itu terjadi. Jadi learning belajar mengenai sesuatu itu terjadi melalui perubahan-perubahan di struktur otak. Jadi bukan perubahan-perubahan gede ya, bukan tiba-tiba kamu menjadi ada struktur baru tuh enggak, tapi perubahan-perubahan yang terjadi adalah di level mikro. Jadi di level antara satu sel saraf dan sel saraf yang lain. Jadi banyak sekali ini yang terjadi. Jadi itu kemudian melalui penelitian-penelitian yang dilakukan juga dengan hewan, itu menunjukkan kalau perubahan-perubahan struktur ini mempunyai impact, efek dalam perilaku belajar gitu. Jadi secara in a nutshell gitu. Baik. Nah, mungkin itu ya, Mbak, alasannya kenapa kalau kita gitu ya, waktu dulu belajar guru, mungkin orang tua kita, mamah kita, papa kita gitu ya, teriak-teriak, "Belajar!" Kayak gitu ya. Karena harus diulang terus ya, ternyata itu maksudnya adalah biar, koneksi, koneksi, sinaps gitu ya, atau jaringan di otak kita itu makin 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 kuat lah gitu ya. Nah, jadi adik-adik mahasiswa
Ya rekan-rekan yang mahasiswa di sini ya. Jadi katanya kalau mau, apa namanya, struktur otaknya menunjang untuk pembelajaran, ayo diulang gitu. Tapi Tapi juga boleh bahkan satu hal, mmm, ini juga yang ini tuh berdasarkan riset cognitive psychology ya. Jadi, mhm, memang benar kalau sel saraf itu koneksi, semakin menguat kalau kita semakin sering mengulang. Tapi, nah ada tapinya gitu ya, mmm, cara kita mengulang itu juga berpengaruh gitu. Jadi bukan hanya sekedar blindly repeating the lesson gitu maksudnya. Jadi bukan hanya cuma mati-matian pokoknya ngapal habis gitu aja bukan. Tapi juga riset-riset menemukan kalau otak itu suka kalau misalnya cara repeatnya itu beda gitu. Jadi semakin kita ingin belajar sesuatu, semakin kita menguasai um, background information-nya dulu, jadi dari dasarnya. Hal-hal seperti ini akan membuat proses belajar menjadi semakin bervariasi. Jadi kita tinggal hanya belajar satu hal, pokoknya diapalin tiap hari itu, tapi kita yang kita lakukan adalah mencoba untuk membangun koneksi antara apa yang kita pelajari dengan hal-hal lain di dunia kita sendiri gitu maksudnya. Jadi misal kalau kita belajar bahasa nih ya, bukan hanya sepanjang hari ngapal flashcard gitu. Jadi maksudnya kita juga harus mencampuri apa namanya? Um, apa namanya? meng Mengkoordinasikan. meng iya, Jadi dengan bagaimana kita mengaplikasi misalnya belajar vocab baru, kosakata baru dari kata baru, bagaimana kita mengaplikasi kosakata baru ini dalam hidup sehari-hari. Jadi otak kita tuh suka kalau misalnya lebih suka kalau cara belajarnya tuh bervariasi gitu. Bukan hanya kayak ngapal flashcard sepanjang hari 4 jam gitu kan. Jadi memang kita hafal tapi kita bagaimana mengaplikasikannya itu susah gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghafal gitu pesan saya gitu. baik, noted, Mbak. Jadi artinya tuh kalau misalnya kita belajar, istilahnya harus disambungkan juga dengan, berbagai apa ya, berbagai konteks atau kegiatan di kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Mungkin kalau misalnya, kayak anak-anak itu, kita ngajarin tentang apa ya, misalnya kayak warna hijau gitu ya, tapi, nanti kemudian saat kita jalan-jalan sore itu green, apa namanya, warna hijau di daun, kemudian hijau mhm. di pintu gitu misalnya ya. Kemudian saat coloring atau mewarnai juga kita bilang, "Ayo dong, mana warna hijau? Tunjukin mama," gitu, atau tunjukin kakak, kayak gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Mbak, ya? Iya, jadi maksudnya Oke. you provide a richness of the context. Jadi bukan hanya soal menghafal, duduk diam ngapal, terus besok diulangannya dimuntahin keluar lagi di kertas gitu. Mmm. Jadi maksudnya belajar itu juga harus dengan konteks, juga memorinya kapan lebih banyak ingat gitu. Baik, siap. Wah, menarik sekali. Berarti tadi, apa namanya, bisa jadi alasan juga nih untuk para mahasiswa gitu ya, atau rekan-rekan, bahkan orang tua nih yang, mau mengimplementasikan pembelajaran kepada anak-anaknya, dengan cara yang, apa ya, jangan hanya menghafal, tapi juga, apa namanya, explore, menghubungkan ke aktivitas sehari-hari dari, diri kita atau anak kita. Wah, terima kasih Mbak Lia, tapi itu menarik Mbak. Jadi ini kita ngomongnya nyambung-nyambung, mohon maaf ya Mbak Lia, karena Ya nggak. karena menarik banget gitu, terus ternyata sangat nyambung dengan keingintahuan dari, Bapak Ibu rekan-rekan peserta yang sudah mengisi formulir RSVP. Nah, sebenarnya ini tanpa, apa, kita sadari juga sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan di chat. Nah, tapi karena saya masih mau nanya, tunggu dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi, itu menarik sekali, Mbak, apa namanya tadi, berhubungan dengan learning sebenarnya juga banyak gitu ya dari para peserta kita di sore hari ini yang juga sebenarnya adalah, orang tua dan juga praktisi di bidang pendidikan gitu. Nah, jadi kayaknya tadi agak berkaitan juga nih. Mungkin antara, kita udah bahas sedikit gitu ya, learning di apa namanya, di anak gitu istilahnya, tapi ada juga yang sebenarnya penasaran kalau sebagai orang tua gitu atau, di konteks parenting nih gitu, gimana sih keterkaitan neuroscience dengan parenting begitu, Mbak?
Mungkin boleh Mbak? Oh ya, oke. Parenting maksudnya, oke. Saya sendiri adalah orang tua tuh baru satu anak ya, jadi saya merasa nggak pede kalau harus ngomongin parenting itu yang di luar yang penonton apa namanya peserta-peserta nih anaknya udah 3, udah 4 itu. Saya yakin punya lebih banyak pengalaman. Tapi cuma satu hal yang ingin saya ingatkan ke semua orang tua ataupun calon orang tua yang di sini itu adalah satu, otak anak itu tidak sama dengan otak orang dewasa. Itu bukan hanya ya size-nya lebih kecil ya, itu satu hal memang benar, tapi itu bukan berarti otak anak itu sama dengan otak orang dewasa, cuma versi mininya gitu, bukan begitu. Jadi 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 otak anak itu pertama-tama adalah otak yang dalam perkembangan. Jadi itu adalah otak yang sedang in progress gitu. Jadi dan satu hal yang harus diingat juga adalah berbagai struktur di otak itu rate of maturation, namanya apa ya? Apa namanya? Trajektorinya, trayek bagaimana itu menjadi dewasa, itu berapa lama, itu beda-beda. Jadi bagian otak anak yang dari bayi yang sudah mature, itu yang paling cepat itu sensori motor. Jadi itu yang karena itu kalau anak kecil, anak bayi gitu ya, toddler itu anak-anak balita itu memang kerjaannya bagaimana caranya belajar itu mengenai dunia sekelilingnya itu adalah dengan sensori dan motornya. Jadi dia memegang atau menyentuh atau mencium gitu kan. Jadi itu mulai dari situ. Itu adalah awal. Lalu kemudian ketika semakin anak itu tumbuh besar, bahkan bagian-bagian otaknya lain itu juga mulai mature gitu. Jadi bukan hanya semua terjadi pada saat yang sama, tapi itu butuh berdekade untuk akhirnya mature as an adult. Jadi itu adalah satu hal yang penting sekali menurut saya untuk diingat untuk semua orang tua dan calon-calon orang tua, itu adalah kalau otak anak itu beda dengan otak orang dewasa. Tuh. Jadi apa yang simple untuk kita orang dewasa tuh mungkin nggak simple sama sekali untuk anak gitu. Jadi itulah satu hal. Lalu satu hal yang menarik juga untuk parenting dan kalau misalnya ada di sini yang anak-anaknya masih kecil-kecil tuh bisa diamati ya, itu juga menarik gitu. Jadi misalnya apa yang dinamakan fenomena vocab spurt misalnya tiba-tiba ada ledakan kosakata pada umur-umur sekitar 2 tahun 3 tahun. Nah, itu untuk parent di sini mungkin mengenali gejala itu ya. Kalau untuk kok gejala apa namanya? Fenomena itu gitu Tanda. ya. Kalau misalnya anak di umur 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba ngomongnya banyak sekali, nggak bisa berhenti gitu, apa aja ditiruin. Itu karena berdasarkan riset yang saya ketahui itu memang berhubungan juga dengan maturation atau pendewasaan proses maturation di otak di bagian bahasa gitu. Jadi memang itu berhubungan gitu. Jadi kalau bagian otaknya tuh udah mature, udah menjadi lebih mirip orang dewasa itu juga berhubungan dengan perilaku apa yang bisa diamati di luar. Jadi itu satu hal. Jadi dalam hal ini neuroscience sama parenting itu hubungannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai calon orang tua, misalnya, itu bagaimana kita mencoba untuk mengerti fase-fase dalam perkembangan otak ini dan bagaimana kita mengadjust parenting kita itu untuk mengikuti mode anak gitu loh. Jadi parenting is not statis gitu. Parenting is dynamic. Jadi bagaimana cara kita menjadi orang tua untuk anak 2 tahun tuh beda dengan anak 15 tahun gitu. Karena juga bagian otaknya tuh jadi kalau mau dihubungkan itu adalah bagaimana pengertian kita mengenai perkembangan anak itu bisa membantu kita mengerti tantangan-tantangan apa yang sedang dialami anak pada usia tertentu gitu. Jadi bukan hanya misalnya anak remaja, untuk 15, 16, kok rasanya kok kamu sembarangan, nggak belajar gini. Tapi kalau kalau orang tua yang mencoba mengerti gitu ya, satu bagian otak yang sangat penting banget untuk abstract thinking, pemikiran abstrak dan decision making dan reasoning itu adalah bagian paling depan otak di sini yang prefrontal cortex namanya. Dan bagian itu
itu tuh nggak bakal dewasa, nggak bakal mature sampai sekitar umur 18 sampai 21. Jadi itu adalah kenapa di banyak tempat tuh umur 18 atau 21 tergantung negaranya, itu dianggap sebagai usia dewasa. Karena pada saat itu juga prefrontal cortex yang dimana yang terakhir itu bagian otak yang terakhir yang mature itu gitu loh. Jadi itu adalah fase di mana anak bukan anak lagi gitu. Jadi mesti dianggap sebagai orang dewasa muda, young adult gitu. Jadi hubungan parenting sama neuroscience menurut saya juga sangat penting untuk mengerti dan juga untuk semoga bisa mengurangi ketidakmengertian orang tua yang kemudian berakibat pada konflik dengan anak gitu. Jadi ya tentu saja dalam hal ini juga penting untuk selain mengerti juga fase-fasenya ini, juga harus juga mengerti bagaimana fase ini, pengertian akan fase ini, kemudian ditranslasikan menjadi parenting gitu. Baik, siap. Wah, itu ngena banget sih Mbak Lia mengenai apa namanya bahwa sebagai orang tua ataupun calon orang tua mungkin ya Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah berkumpul di sini ternyata penting banget untuk memahami tadi mature itu kematangan mungkin ya Mbak ya, kematangan dari otak gitu ya di setiap apa namanya perkembangan anak gitu ya. Karena memang pada dasarnya apa kayak buah gitu ya, kalau buah belum mateng ya kan masalahnya, untuk otak manusia nggak ada karbit ya, kalau karbit Mbak Lia familiar ya, maksudnya dipaksa buat mateng gitu. Kan untuk otak Iya. manusia nggak bisa ya, Mbak, ya. Nah jadi, Tergantung apa juga. Nggak ada sih, nggak oh, ada. nggak ada ya? Ya baru mau nanya, apa tuh, Mbak? Tapi Gitu. dalam kondisi-kondisi trauma tertentu, dalam kondisi-kondisi trauma tertentu, misal anak itu dari kecil mengalami trauma, abuse itu memang juga dilihat kemudian waktu dewasa itu memang ada perubahan-perubahan gitu. Jadi trauma pada masa kecil tuh ada efeknya untuk Efek. perkembangan gitu. Jadi ya mungkin bukan karbit ya, bukan karbit Heeh, ya, tapi ya mungkin memang pengalaman-pengalaman waktu kita bayi atau kita kecil itu ada efeknya mhm. untuk perkembangan otak gitu. Iya, baik. Ya, nah tapi tentunya untuk pengalaman-pengalaman yang negatif itu sebisa mungkin jangan ada gitu ya, jadi biar otaknya tetap sehat gitu. Nah sebenarnya ini ada apa namanya, ada satu pertanyaan yang juga, apa, kami dapatkan gitu ya, kami simpulkan dari formulir RSVP, mungkin izin sebelum kita, menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah berkumpul, di sini melalui, kolom chat. Jadi tadi kita sudah agak membahas nih Mbak, mengenai, apa namanya, bahwa manusia, anak itu gitu ya, manusia punya, apa, stage lah ya, tahapan-tahapan kematangan dari struktur otak gitu yang mempengaruhi mungkin bagaimana, anak manusia itu, bertindak lah gitu, berperilaku di dalam kehidupannya. Nah tadi juga ada pembahasan mengenai sedikit, trauma. Nah ini juga sebenarnya ada pertanyaan terkait, keterkaitan antara neuroscience dengan kesehatan mental sebenarnya, Mbak. Nah kebanyakan itu bertanya mengenai, kaitannya, dengan regulasi emosi dan pembuatan keputusan. Gitu. Nah, jadi bagaimana sih, apa, kita tuh, kalau dihubungkan dengan neuroscience gitu, membahas terkait dengan, regulasi emosi yang baik, atau buruk gitu di neuroscience tuh dipandangnya seperti apa? Begitu. Um, Secara neuroscience ya, jadi yang saya katakan pertama-tama disclaimer-nya saya bukan psikolog klinis, jadi isu-isu seperti ini yang saya katakan adalah apa yang saya ketahui. Jadi mungkin di sini jika ada yang psikolog klinis itu yang pasti jauh lebih banyak taunya gitu ya. Jadi satu hal adalah kita tidak bisa melupakan peran pertama-tama ya peran genetic blueprint. Jadi ada otak kita tuh nggak tumbuh asal-asalan gitu. Jadi ada yang dinamakan genetic blueprint. Jadi strukturnya tuh tempatnya sama di manusia. Jadi dalam hal ini ada
perkembangan-perkembangan pada saat masih janin dan sebagainya, itu yang kemudian di kemudian apapun itu ya, koneksi-koneksi di antara koneksi-koneksi awal di antara struktur-struktur emosi di otak misalnya, atau ada juga yang dinamakan trauma-trauma pas perkembangan, atau misalnya juga kelainan-kelainan genetik yang mungkin tidak terpantau. Dan hal-hal ini terjadi yang kemudian mengakibatkan perbedaan-perbedaan di antara berbagai anak-anak, berbagai macam anak, di antara anak-anak itu ada perbedaan-perbedaan temperamen, itu udah pasti ada itu. Jadi nggak semua anak tuh sama temperamennya gitu. Jadi dan itu mungkin juga berhubungan dengan bagaimana struktur-struktur di otak itu berkembang dan dipengaruhi oleh blueprint genetiknya. Jadi misalnya orang tuanya gitu kan genetik gitu ya. Jadi itu ada hubungannya dengan bagaimana struktur dan koneksi-koneksi di antara struktur ini terjadi. Jadi itu satu. Dan itu terjadi kebanyakan sebelum anak lahir. Jadi semua koneksi-koneksi ini. Jadi setelah anak lahir dan temperamennya ini, kemudian misalnya gini ya. Jadi kalau ada baby yang tenang banget. Ada baby juga yang jadi koneksi-koneksi di otak, jadi bagaimana strukturnya ini, yang kemudian juga ditranslasikan dengan bagaimana anak ini temperamennya. Oke, jadi ini misalnya pas baby ada yang anaknya lebih rewel, sama ada anak yang lebih tenang. Nah, sebagai orang tua dan sebagai orang-orang di sekitarnya, cara menghadapi anak yang rewel ini kan beda sama anak yang lebih tenang gitu. Jadi hal-hal seperti ini kemudian mulai membentuk bagaimana otak yang sudah terbentuk dengan koneksinya ini, bagaimana kemudian environment, lingkungan sekitarnya deal with it. Gimana sih deal with it? Jadi bagaimana lingkungan sekitarnya itu menghadapi anak ini. Jadi dan itu kemudian ya berlanjut gitu. Jadi semacam hubungan timbal balik gitu. Jadi it's a two-way street. Jadi nggak hanya soal otak dan genetiknya, tapi juga bagaimana lingkungannya itu bereaksi, berinteraksi dengan anak ini gitu. Jadi misalnya anak ini tenang banget. Jadi kan orang-orang juga bisa menghadapi anak ini dengan lebih tenang, ngomongnya juga lebih lembut gitu ya. Jadi mungkin itu berhubungan. Tapi kemudian kalau misalnya anaknya luar biasa rewel, terus kemudian kalau ini salah itu salah gitu ya. Jadi kan orang sekitarnya itu juga menghadapi anak ini dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini semakin si anak tumbuh itu juga mempengaruhi gitu regulasi emosi dan sebagainya. Karena itu juga penting bagi orang tua dan calon orang tua untuk belajar bagaimana membantu anak belajar meregulasi emosi. Regulasi emosi misalnya teknik-teknik fisik, misalnya bagaimana membantu anak menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, atau menyediakan tempat untuk anak untuk dengan buku to calm down gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini, atau memvalidasi emosi anak gitu. Misalnya kamu kok marah terus sih, kan itu membuat anak feel bad gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini jadi penting gitu loh, karena tiap anak itu temperamennya berbeda. Jadi bagaimana kita menghadapinya juga penting gitu. Terus jadi pesan yang ingin saya sampaikan juga cuma satu yang paling penting itu adalah bagaimana anak itu nggak ujuk-ujuk muncul gitu. Jadi bagaimana kita struktur di otak itu sudah membuat si anak ini temperamennya begini, dan kemudian hal ini berinteraksi dengan lingkungannya ketika si anak tumbuh gitu. Baik, baik. Wah, itu berarti memang kalau kita berbicara mengenai otak itu memang bukan, sesuatu yang sifatnya statis gitu ya, Mbak. Dia tuh selalu berinteraksi gitu ya, interaksinya bisa dengan, respon dari orang sekitarnya, kemudian juga mungkin dari pengalaman hidupnya, dari pembelajarannya, tadi yang kita bahas di awal gitu ya, konteks-konteks yang dialami itu ternyata sangat mempengaruhi struktur di otak dan, menjadikan kita manusia, eee, ya manusia seperti kita adanya, begitu ya?
Ternyata. Wah, baik. Wah, kompleks tapi menarik sekali nih, Mbak, ya. Kita tadi sudah bahas, banyak sekali gitu dari topik mengenai, apa namanya, pembelajaran, kemudian juga dari parenting dan juga terkait dengan, regulasi emosi, terkait dengan mental health mungkin nanti ya apa, bisa dikaitkannya. Nah, tapi ini sepertinya bukan hanya saya yang punya banyak pertanyaan, Mbak Lia. Sepertinya saya harus, apa namanya, membuka sesi tanya jawab nih gitu. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kolom chat. Nah, izin saya coba bacakan gitu. Mungkin tidak secara berurutan, tapi, akan saya coba rangkum ke dalam topik-topik yang mungkin tadi agak sedikit kita bahas. Nah, pertama mungkin terkait dengan pembelajaran, Mbak. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Nah, apakah sebagai educator atau orang tua itu boleh nggak sih memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan anak? Misalnya nih, di contoh ini adalah misalnya auditori, ya berarti difokuskannya ke auditori gitu ya, stimulasinya. Kemudian kalau anaknya lebih ke kinestetik, ya nanti berupa aktivitas fisik atau gimana nih, Mbak? Bagi saya, I'm a believer in multiple intelligences. Seorang anak itu bakatnya beda-beda. Jadi nggak semua orang itu bakal jadi matematikawan atau fisikawan. Jadi anak-anak itu ada yang pintarnya menggambar atau pintarnya menari, itu juga termasuk perkembangan dirinya yang harus disupport gitu ya. Tapi dalam hal belajar itu kan tergantung metode pembelajarannya itu bagaimana caranya untuk bagi anak itu untuk mendapatkan efek yang paling maksimal gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya anak itu belajar dengan cara melihat gambar, jadi kita mungkin menyediakan itu misalnya di sekolah juga sebagai guru, mungkin banyak yang saya lihat itu ada banyak guru di sini ya. Jadi mungkin para guru di sini mungkin mendapat pengalaman kalau ada anak-anak tuh yang kayaknya kalau suruh melihat gambar tuh kayak seneng banget, terus kayak belajarnya lebih cepat. Tapi ada juga anak-anak yang belajarnya dengan cara mendengar atau apa namanya dengan menggerakkan tubuhnya atau dengan lebih apa namanya um, berinteraksi dengan lingkungan gitu ya. Jadi secara neuroscience itu juga hal yang disupport gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang kayak lebih response better when the stimulus diberikan dengan cara tertentu. Jadi memang apa namanya penting itu. Tapi dalam sekolah formal dan saya mohon maaf saya tidak familiar dengan sekolah formal di Indonesia itu kurikulumnya gimana. Jadi bagi saya tuh penting gitu kalau misalnya di kelas itu diberi support untuk anak-anak, misalnya tidak pelajaran itu nggak hanya soal yang eksakta, tapi juga mengenai social science dan juga mengenai bahasa, mengenai olahraga, pergerakan dan sebagainya. Jadi itu semoga bisa mensupport anak-anak dengan apa different preference to how they learn gitu. Dan juga to pay attention gitu untuk memperhatikan juga secara khusus anak-anak yang mungkin berada dalam spektrum yang agak ekstrim. Jadi ada yang namanya neurodivergent gitu ya. Jadi seorang anak itu ya nggak hanya anak ya adult juga. Kalau tidak ada lagi namanya menurut saya tuh nggak ada black and white gitu, poin normal atau nggak normal. Jadi itu semua eksis dalam sebuah spektrum, di mana satu spektrum adalah perilaku seperti ini, dan kemudian it exists dalam sebuah pergerakan gitu. Jadi maksudnya gradasi of behavior. Jadi semua behavior itu adalah bentuk adaptasi anak untuk lingkungannya gitu. Jadi hal itu juga penting diperhatikan dalam hal neuroscience gitu, karena otak manusia itu benar-benar otak manusia itu semua sama. Jadi maksudnya kita tuh semua bagian otak Mbak tuh ada di saya juga gitu. Jadi nggak ada tiba-tiba satu orang nggak ada bagian ini gitu kan. Ada, tapi itu trauma. Jadi most of the brain parts that you have, I have too. Jadi tapi yang membuat itu menjadi sebuah spektrum adalah bagaimana koneksi-koneksi di antara struktur ini berbeda antara Mbak dan saya gitu. Baik, siap.
Mbak Lia. Nah, ini berarti sekaligus juga sebenarnya menjawab ya, ternyata kalau pendidikan yang berbasis, neuroscience itu kayak tadi Mbak Lia bilang mungkin ya Mbak, yaitu mendukung variasi dari pendekatan cara belajar gitu ya. Jadi, memang, sebaiknya sebagai orang tua atau educator di sini, memberikan, ruang gitu ya bagi anak atau bagi, bahkan bukan anak ya, sebagai orang dewasa pun saat kita Mhm, belajar kita bervariasi tentunya ya, harapannya nggak hanya baca buku, terus mungkin ada yang lebih kalau sekarang tuh ada yang lebih seneng dengerin, via podcast atau audiobooks gitu ya. Kemudian juga mungkin ada yang lewat, apa namanya, video gitu ya. Nah jadi, apa namanya, memberikan ruang lah untuk biar mana yang cocok preferensi belajarnya untuk anak dan kita, sehingga nanti, apa, target pembelajarannya juga tetap tercapai, begitu ya? iya. Oke, Karena kalau kita baik. bicara mengenai karena satu hal yang harus yang that we really have to respect about the brain is the diversity. Ya, itu otak kita tuh nggak hanya satu jenis, yang satu itu aja yang normal gitu loh. Jadi maksudnya tuh dalam otak ini antara otak saya dan otak the next person gitu ya. There are areas of strength that person have that I don't. And then that kind of thing. Jadi apa yang menjadi kekuatan saya mungkin menjadi kelemahan baginya, tapi kemudian kebalikannya juga gitu loh. Jadi apa namanya keanekaragaman otak gitu maksudnya. Jadi otak kita sama tapi beda gitu loh. Iya, Iya, sama tapi beda. iya. Baik. Nah, ini juga agak menarik nih, Mbak, masih terkait dengan pembelajaran. Tadi kita, bicara mengenai variasi gitu ya. Nah, ada pertanyaan, mengenai, gimana dengan pembelajaran yang dilakukan melalui media sosial? Karena kan informasi dan variasi, mungkin media, informasi yang ada di media sosial pun sangat banyak dan apakah itu artinya bisa membuat proses belajar menjadi lebih cepat? Nah, ini mungkin menarik nih, Mbak, untuk kita bahas. Silakan, Mbak Lia. Ya, oke, lebih cepat atau lebih pelan ya, itu tergantung ya. Jadi, social media itu bagus karena kita bisa mendapatkan informasi literally on the click of a button gitu ya. Jadi tapi juga informasi yang terlalu banyak, ya, jadi kita menjadi dihujani oleh informasi yang terlalu banyak, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memfilter informasi tersebut. Jadi sebagai dan saya percaya kalau itu adalah peran orang tua dan juga peran pendidik gitu ya untuk membantu anak membangun kemampuan berpikir kritis supaya dia tuh dibombardir oleh informasi dari luar, jadi dia bisa memilah gitu. Itu adalah satu hal. Dan kemudian yang pertanyaan Mbak Meli tadi, apakah belajar menjadi lebih cepat kalau terlalu banyak informasi? Banyak informasi. Tergantung ya, tergantung. Jadi nggak selalu menjadi lebih cepat atau justru bisa juga menjadi lebih lambat karena kalau tidak mampu memilah informasi mana yang berguna untuk pembelajaran, jadi akhirnya malah hilang di tengah-tengah hutan belantara informasi gitu. Jadi tergantung. Jadi itu tidak hanya menjadi lebih cepat atau lebih lambat, tapi saya pikir yang lebih penting adalah bagaimana caranya pengguna informasi, pengguna sosial media um, mengorganisir informasi-informasi yang sangat banyak ini, bagaimana diorganisir supaya menjadi hal yang bermanfaat baginya pribadi, gitu. Jadi saya pikir kemampuan yang penting adalah bagaimana memilahnya, bukan hanya soal kuantitas informasinya yang saya yakin banyak banget, tapi kualitas dari apa yang diambil gitu informasinya. Baik. Ya, terima kasih, Mbak Lia. Ya, jadi jangan-jangan otak kita malah kepusingan ya kalau semakin banyak Iya, informasinya gitu. Nah, makanya kadang, ada istilahnya sekarang brain freeze gitu ya, Mbak. Kalau udah iya. overload information jadinya kayak, gitu ya. Nah, Mhm. baik, ya terima kasih Mbak Lia. Nah, mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan terkait dengan, apa namanya, learning atau pembelajaran. Nah, tapi
ada juga pertanyaan terkait yang lain nih, Mbak, apa namanya, terkait yang kaitannya itu lebih ke psikologi gitu. Mungkin di sini, diriku ingin mencoba untuk bertanya pendapat dari Mbak, Lia gitu ya. Di sini tadi ada pertanyaannya, mungkin karena kita, membicarakan mengenai, trauma tadi sempat ya, terkait dengan, apa, ketika anak itu, lebih baik otaknya apa, matang gitu ya dengan, apa, trajektori yang baik gitu ya. Tapi kalau terlanjur gitu ya, pada saat perkembangannya ada trauma yang terjadi gitu, secara psikologis. Nah, dari sisi neuroscience ini apakah bagaimana pandangan mengenai penyembuhan inner child? Mungkin lebih ke penyembuhan traumanya maksudnya gitu ya, Mbak, ya? Oke, um, first of all, pertama-tama, um, terminologi inner child itu bagi saya tuh sudah banyak banget dipakai sampai akhirnya saya tuh terus terang tidak begitu yakin maksudnya apa dalam hal ini. Jadi maksudnya inner child itu maksudnya apakah itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman masa kecil yang mengakibat apa namanya, apakah seseorang karena seseorang akan selalu terhubung dengan masa kecilnya ya. Jadi itu tapi akhir-akhir itu kayak banyak sekali terminologi mengenai inner child, walaupun dan mungkin apa yang beredar di luar sana itu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh psikolog klinis atau psikolog perkembangan anak, dengan apa yang mereka maksud dalam riset-riset mengenai inner child gitu. Jadi itu salah satu hal. Jadi karena alasan itu saya tidak ingin berkomentar terlalu banyak mengenai inner child as in apa yang beredar gitu, karena saya ingin make sure it's the correct term bagi saya gitu. Jadi inner child itu berdasarkan pengertian saya, itu adalah sebuah term di mana mendeskripsikan bagaimana secara umum bagaimana masa kecil akan selalu menyertaimu dalam perjalananmu, dan itu adalah hal yang sudah terbukti secara riset gitu. Bagaimana pengalaman-pengalaman masa kecil itu menjadi batu loncatan atau batu fondasi di mana pribadi dewasa bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau masa kecilnya tuh trauma dan di abuse dan sebagainya, jadi itu akan terlihat dan juga muncul dalam relasi-relasi dewasa gitu. Jadi itulah satu hal. Pertanyaannya, neuroscience apakah itu bisa disembuhkan maksudnya gitu? Is that the question? Okay. Pertama-tama adalah kalau trauma-trauma masa kecil itu definitely have an impact dengan bagaimana struktur-struktur otak itu terhubung ya. Mungkin riset-riset sudah menunjukkan bagaimana verbal abuse atau even physical abuse waktu kecil, misalnya pengalaman-pengalaman traumatis waktu kecil ini itu mengubah bagaimana struktur-struktur otak yang berhubungan dengan emosi, anxiety itu menjadi overaktif gitu. Jadi maksudnya ada orang-orang yang trauma. Jadi bagaimana trauma masa kecil ini, misalnya ya kita ambil contoh yang paling ya bukan gampang sih, maksudnya ya tetap susah ya, tapi maksudnya contoh pertama misalnya waktu kecil pernah digigit anjing ya itu mungkin kejadian banyak yang kita pernah digigit anjing waktu kecil atau pernah dikejar anjing. Jadi hal seperti ini walaupun satu hal, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat impactful, banyak efeknya, karena itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Iya. Jadi kemudian dalam hal ini, dan kemudian jika abis ini aku ganti pengalaman ini digigit anjing atau tinggal dekat dengan anjing yang misal anjingnya galak banget, anjingnya menakutkan, hal-hal ini kemudian akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang membuat orang ini menjadi takut anjing sampai dewasa gitu. Jadi itulah satu hal. Lalu kalau misalnya kita tumbuh besar di rumah yang misalnya banyak bentak-bentakan atau banyak caci maki dari orang tua ke anak misalnya gitu ya. Dan dalam hal ini kita bisa mulai melihat bagaimana otak anak ini ketika kecil dan menghadapi emosi-emosi yang menakutkan ini karena dibentak, dicaci itu ya. Dan bagaimana hal ini akan mengubah koneksi-koneksi sel saraf
di struktur-struktur otak tertentu, dan terutama bagian-bagian otak yang berhubungan dengan emosi, misalnya amigdala. Dan amigdala bukanlah satu-satunya mengenai emosi ya, tapi ada bagian utama, yaitu like a main hub for emotion. Jadi, dan kemudian hal ini sampai tumbuh besar, hal ini akan terbawa gitu. Jadi koneksi-koneksi yang enggak solid, misalnya gini, atau kerusakan-kerusakan koneksi sel saraf yang terjadi dalam level mikro, ini akan mengakibatkan anxiety, jadi orang ini lebih gampang kena trigger, misalnya gitu ya, pas sudah dewasa. Karena hal-hal yang kecil-kecil begini, yang dari kecil, yang sudah day in, day out, dibentak, gitu semuanya, itu pasti ada efeknya di dalam koneksi-koneksi mikro di otak gitu. Jadi bukannya otak itu nggak ada efeknya, ya pasti ada gitu. Dan bagaimana ada orang-orang yang kemudian tumbuh dewasa dengan ini, jadi menjadi, for example, kalau dengar suara keras atau dibentak orang tuh langsung freeze gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini tuh ada gitu. Jadi mengenai apakah ini bisa sembuh, dengan, for example, kalau misalnya ada orang dengan anxiety ini, kemudian ke terapi gitu ya, dan dengan terapi ini dia mungkin bisa, for example, dengan CBT, apa namanya, cognitive behavioral therapy, misalnya gitu ya. Jadi hal-hal ini, anxiety ini, orang ini bisa belajar bagaimana manage anxiety-nya gitu. Apa yang dilakukan untuk menenangkan diri di situasi-situasi yang menjadi trigger-nya gitu. Jadi hal-hal seperti ini adalah apa yang terjadi secara behavior. Tapi secara neuroscience, otak sendiri itu kalau mengenai sembuh total itu, kalau otak sudah terjadi perubahan itu ada kemungkinan memang terjadi perubahan-perubahan lagi, karena otak adalah organ yang dinamis ya. Tapi selalu ada bagiannya yang akan menyimpan luka itu gitu loh. Secara gampangnya gitu ya. Jadi kesembuhan total secara struktur di otak total itu saya pikir tidak. Tapi ada kemungkinan koneksinya bisa berubah lagi, atau koneksinya bisa di rearrange kan berdasarkan training behavior-nya gitu kan. Jadi itu adalah mungkin. Jadi orang-orang yang mengalami anxiety, for example, dengan terapi, dengan caranya untuk secara perilaku, untuk dan secara kognitif juga untuk mengendalikan anxiety-nya itu. Jadi itu sangat berguna gitu. Baik. Wah, ya jadi seperti tadi ya Mbak, ternyata, apa namanya, mungkin kita punya pengalaman di masa lalu begitu ya, tapi, dengan adanya treatment atau intervensi gitu ya, apa namanya, mungkin koneksi di otak kita itu bisa di-rearrange gitu ya. Karena otak juga kalau saya tidak salah tuh, sifatnya sangat, apa, seperti karet gitu ya. Jadi apa, plasticity-nya tuh masih dimungkinkan ya Mbak ya, gitu. Jadi, apa namanya, mungkin lukanya itu atau memori gitu ya, kayak kita mengingat kenangan mantan gitu ya, agak sulit dilupakan gitu ya. Jadi mungkin agak sulit tapi bukan artinya mustahil gitu ya, Mbak, ya. Tetap, koneksi otak kita, masih dimungkinkan untuk di-rearrange begitu. Baik, terima kasih Mbak Lia, ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya, tapi, apa namanya, mengingat waktu kita yang sangat terbatas nih sebenarnya, aduh sayang banget, sepertinya kita tidak bisa jawab semua pertanyaannya, tapi ada nih, mungkin, sekalian closing remarks gitu ya, ada, apa namanya, ada sedikit tips ataupun juga pandangan, pendapat, pengalaman dari Mbak Lia terkait, apa namanya, yang pertama itu ada pertanyaan terkait kira-kira kalau belajar neuroscience ini untuk, apa, praktisi apa sih yang cocok? Dan kalau misalnya boleh ada rekomendasi buku yang bisa dipelajari, yang apa ya, yang, untuk mendalami neuroscience dengan benar dan tepat nggak, Mbak? Gitu. Sekalian closing remarks-nya, Mbak. Oke, terima kasih untuk yang itu. Mohon maaf kalau nggak semua pertanyaannya bisa terjawab, atau misalnya saya jawabnya juga kepanjangan. Kebiasaan. Jadi closing remark ya, maksud saya neuroscience itu kalau ditanya untuk praktisi apa, bagi saya semua orang itu harus setidaknya mengerti sedikit mengenai bagaimana
otak bekerja gitu. Yang nggak harus menjadi ilmuwan ya, nggak harus menjadi neuroscientist gitu ya. Tapi maksudnya setidaknya ada pengertian sedikit mengenai bagian-bagian struktur otak apa yang bagian-bagian struktur otak tuh apa aja gitu. Tapi ya secara general gitu. Jadi maksudnya bisa membantu untuk for example untuk mengerti kehidupan sehari-hari juga dari sisi yang beda gitu kan. Tapi kalau misalnya saya katakan praktisi apa, kalau saya harus memilih gitu ya, saya rasa for example tuh guru dan juga calon-calon orang tua itu sangat sangat berguna kalau mengerti mengenai neuroscience gitu. Dan juga saya tahu for example apa namanya psikolog itu juga untuk walaupun psikolognya berbagai bidang gitu ya, ada klinis, ada kognitif gitu, ada developmental gitu. Tapi dari semua bidang ini kalau ada pengertian mengenai neuroscience itu sangat membantu menurut saya. Karena itu kalau kalau saya tidak salah nih ya, universitas-universitas di Indonesia itu, and correct me if I'm wrong, maybe I'm wrong. So could be I'm wrong, I could be wrong. Itu ada kelas-kelas namanya psikobiologi. Is that true? Oke. Apa sih kelasnya namanya apa? Biological psychology kalau di Amerika. Iya, Psikobiologi. di sini biopsikologi, Mbak. Oh ya, ya benar. Ya. Jadi biopsikologi. Jadi kelas biopsikologi ini sangat 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 saya anjurkan untuk semua mahasiswa-mahasiswa S1 untuk ambil. Kalau misalnya itu menjadi sebuah pilihan, tolong ambil. Dan kalau ambil tuh tolong serius mempelajarinya karena dulu saya bertahun-tahun jadi dosen itu sering banget mengajar kelas biopsikologi, biological psychology. Dan saya merasa ini ada kelas di mana banyak calon-calon psikolog ini yang begitu masuk hari pertama udah bilang ini I think I'm gonna fail this class because it's too many scientific terms katanya gitu. This is like honest to goodness. This is what happened. Jadi dia dibilangin, jadi saya selalu bilang tapi kamu sebagai seorang psikolog itu kamu ingin mengerti manusia dan manusia dengan segala aspeknya, aspek klinisnya, aspek kognitifnya, perkembangannya, dan sebagainya. Jadi untuk mengenal manusia secara, tapi manusia itu tidak hanya ujuk-ujuk terjadi gitu kan. Jadi maksudnya ada hal-hal yang terjadi di dalam kepala yang berhubungan dengan otak gitu. Jadi untuk mengenal manusia tuh saya pikir perlu untuk mengerti struktur setidaknya basic structure of the brain gitu. Jadi kalau ada kelas-kelas itu bisa diikuti gitu maksudnya. Mengenai rekomendasi buku, ada satu buku yang saya suka banget ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini termasuk buku yang mungkin terlalu banyak termnya. Tapi menurut saya pribadi saya sangat tertarik pada buku. Mungkin saya bisa ambilkan sebentar ya. Wah, luar biasa nih. Sampai mau ditunjukin bukunya loh, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, Ini sambil nunggu. namanya. Ya. Ini Judulnya yang nulisnya adalah PS Ramachandran. Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, buku ini kan nggak kelihatan. Kelihatan. The Jadi Telltale Brain. buku yang ini, jadi buku ini tuh menariknya begini karena ditulis oleh PS Ramachandran, which is a very very well known neuroscientist. He did really good research and all that from UC San Diego. Jadi di buku ini tuh dia bercerita mengenai metode riset dalam menyelidiki mengenai apa namanya phantom limb syndrome. Jadi itu ada satu hal. Jadi menurut saya ini adalah titik awal gitu. Jadi kalau buku ini adalah saya baca ini dulu bertahun-tahun lalu, tapi bagi saya kok wow, it's amazing, you know, how does brain do that. Jadi itu menurut saya ini adalah buku yang bisa menjadi titik awal untuk yang tertarik gitu. Tapi saya nggak tahu ini apakah tersedia gitu ya. Jadi ini namanya ini The Telltale Brain, PS Ramachandran. So buku ini udah lama banget sih jadi. Dan juga bagi saya untuk mengenal neuroscience itu jadi bisa diawali dari hal-hal yang quote and quote fun like that. Jadi bukan hanya langsung ke textbook gitu ya. Maksudnya ya hal-hal seperti ini gitu. Iya, gitu aja sih. Gitu.
Baik, terima kasih Mbak Lia untuk rekomendasi bukunya dan juga, terkait tadi, pandangannya ya, apa, ternyata yang mempelajari neuroscience itu, sebenarnya banyak sekali bahkan, apa namanya, sebagai educator, sebagai orang tua, psikolog, dan mungkin juga buat kita-kita yang ingin mengenal mengenai diri kita maupun rekan-rekan kita, teman-teman kita, ini juga, suatu informasi yang, apa namanya, sebaiknya gitu ya kita pahami, basic, struktur otak manusia. Baik. Nah, itu, tadi insightful banget Mbak Lia, dan semoga juga insightful banyak memberikan, pembelajaran untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ada di Zoom meeting ini. Nah, tapi sebelum menutup nih ya, kayaknya nggak asik kalau misalnya kita langsung dadah gitu ya. Nah, boleh dong Bapak dan Ibu, rekan-rekan untuk membuka kameranya karena kita, pingin, foto bersama terlebih dahulu, karena juga narasumber kita nih biar ada kenang-kenangan ya. Di Belanda nanti Ya, saya terima juga mau kasih. ada kenang-kenangan. Ya boleh, kameranya diaktifkan, ditunjukkan wajah cantik, ganteng, berseri-seri, semangat, insightful-nya. Baik, nah ini sudah mulai dibuka, mungkin dari, panitia bisa membantu untuk, dokumentasi. Ya, baik. Nah, ini diinstruksikan oleh saya kah? Di layar saya akan ada empat layar. Baik, kalau begitu Bapak Ibu boleh dipasang senyum manisnya. Ini, aduh ada yang 2 1 kamera ya, meni mesra, seneng ngelihatnya gitu. Baik, senyum terbaiknya 1, 2, 3, 4. Kok 4 sih, 3. Saya udah ngantuk nih kayaknya Mbak, Kebanyakan. ya mohon maaf. Kebanyakan. Baik, sekali lagi untuk slide pertama 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Nah, tunggu dulu tapi jangan buru-buru, kita memang sudah foto bersama, tapi kebersamaan kita tidak boleh berakhir, karena ini ada yang lebih seru lagi setelah ini adalah form evaluasi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, karena, apa, acara sharing session yang dilakukan oleh LPTUI ini terus-menerus kita lakukan sebagai salah satu dari perwujudan nilai pembelajar, di LPTUI. Nah, kami juga mohon, form evaluasi dari, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ini diisi agar menjadi pembelajaran bagi kami juga untuk kegiatan sharing session selanjutnya. Silahkan diakses di https://bit.ly/evaluasi strip neuroscience. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sekiranya ada kendala dalam melakukan pengisian boleh disampaikan via kolom chat agar panitia kami bisa membantu dalam aksesnya. Baik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, sharing dari Mbak Lia. Nah, sebenarnya banyak sekali terkait dengan neuroscience, tidak hanya tentang pembelajaran. Tadi ada pertanyaan juga ternyata terkait dengan, apa, prefrontal cortex, kemudian memori, banyak yang belum terjawab. Tapi semoga, nanti kita bisa agendakan lagi ya Mbak Lia, untuk sharing session selanjutnya mungkin jika Bapak dan Ibu rekan-rekan di sini semangat, kita juga jadi semangat gitu ya untuk terus sharing session. Nanti kita, apa namanya, akan, apa, nyibukin Mbak Lia lagi nih kayaknya, semoga Mbak Lia berkenan. Nah, tapi, apa namanya, sangat senang sekali karena ternyata Bapak, Ibu, rekan-rekan merasa bahwa sharing session ini sangat, insightful, melalui pertanyaan-pertanyaannya juga sangat aktif, sehingga kami tahu bahwa, wah ternyata banyak yang, apa namanya, tertarik dengan topik neuroscience ini. Dan semoga topik neuroscience ini nggak hanya berhenti kita pelajari di diskusi kita sore hari ini, nanti setelah ini juga monggo Bapak Ibu boleh, apa namanya, mengomentari di kolom, sosial medianya LPTUI ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dan mau diskusi rame-rame.
begitu. Baik, nah untuk form evaluasinya sudah, nah sebenarnya kami juga memilih 3 peserta yang akan diberikan hadiah. Nah, hadiahnya ini apa? Nah, boleh ditunjukkan dulu tapi, nama-namanya. Selamat kepada 3 peserta terpilih, yaitu Ibu Rizka Nur Hidayati, Ibu Putri Cahya Destiani, dan Pak Irfan Rusli. Selamat kepada 3 peserta terpilih. 3 peserta terpilih akan mendapatkan buku karangan Mbak Lia sendiri yang berjudul Sang Pemanah Matahari. Nah, 3 buku ini disponsori oleh Tisa Pingluf, yaitu penerbit dari buku Mbak Lia. Nah, pastikan Bapak dan Ibu yang merupakan 3 peserta terpilih sudah Oh gitu ya. dihubungi oleh ya, pastikan Bapak Ibu 3 peserta terpilih sudah dihubungi oleh para panitia kami. Selamat sekali lagi kepada Ibu Rizka, Ibu Putri, dan Pak Irfan. Bisa membaca nih Semoga ya suka ya karangannya. bukunya. Ya, nah tapi bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang mungkin gitu ya, tetap penasaran dengan karangannya Mbak Lia, bisa banget gitu ya, keep in touch dengan Mbak Lianya melalui Instagram Februalia1 atau juga untuk melakukan order buku ya Mbak Lia ya, di, Tisa Pingluf, melalui Instagramnya juga. Nah tapi nih Mbak Lia, mohon maaf banget aku mau nanya sekali lagi sebelum ditutup. Boleh dong Iya, nggak. ceritakan sedikit sebenarnya bukunya Mbak Lian ini tentang apa sih? Buku saya ini saya tunjukin nih bukunya. Jadi buku saya ini ya fantasy romance. Jadi ini adalah benar-benar buku yang nggak soal neuroscience banget, tapi satu hal mengenai buku ini adalah ini awal-awalnya tuh baik idenya itu juga berasal dari disertasi S3 saya gitu. Jadi saya percaya kalau walaupun saya neuroscientist gitu pada saat itu tapi nggak berarti saya harus selalu menulis mengenai akademis gitu ya. Jadi saya itu juga merupakan bagian dari diri saya gitu adalah saya suka menulis tapi saya nulisnya juga soal fantasy romance gitu. Jadi dalam buku ini tokoh utama itu penerjemah bahasa kuno gitu. Jadi dan dulu riset disertasi saya adalah mengenai bagaimana otak memproses kata-kata baru dengan meaning-meaning yang baru gitu. Jadi dan buku ini tuh adalah inspired juga dari riset itu gitu. Jadi menggunakan bahasa kuno gitu kan. Jadi hal itu adalah hal yang sangat penting bagi saya gitu. Jadi saya menulis buku ini juga saya juga berterima kasih sama Mbak Mutia dan Kak Jun yang juga di penerbit di buku di Teras juga dan di Saping Love yang sudah percaya kalau saya mampu. Jadi saya menulis ini dengan dukungan penuh dari mereka juga gitu. Jadi saya ingin berterima kasih kepada penerbit di Saping Love juga gitu untuk dukungannya. Jadi kalau ada yang mau membaca gitu silakan ke Instagram saya, informasinya semua di sana gitu. Baik, siap. Terima Iya, kasih terima Mbak kasih. Mbak Iya. Lia untuk sedikit, pengantarnya terkait dengan bukunya nih ternyata, terinspirasi dari, saat membuat disertasi ya. Nah, pasti Bapak Ibu rekan-rekan penasaran, jadi jangan lupa untuk, cek-cek IG-nya Mbak Lia dan juga IG-nya Tisa Pingluf, dan juga jangan lupa untuk selalu follow, Instagram dari LPT UI di @lpt.ui dan juga Instagram lain yang juga dimiliki oleh LPT UI, TPA Makara, Psikologi by LPT UI, dan juga YouTube-nya LPT UI dan TPA Makara. Terima kasih banyak Mbak Lia sekali lagi dan terima kasih banyak juga Bapak Terima kasih Ibu rekan semuanya acara. juga. Ya, semoga acara sharing session hari ini sangat bermanfaat untuk semuanya yang hadir. Sampai ketemu lagi di next sharing Ya, sampai session. ketemu Terima lagi kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih.